listrik. Mbok tolongin dia. Itu gimana Mas Yaki? Gini Om, secara saya pernah sih kepepet saya ya. Saya itu ya nyoba-nyoba ya. Tahu mereka ya? Mereka tahu ya? Kepepet saya nyawang kayak nyoba itu kayak di Cistoto itu. Oke. Nah itu nyoba lah, terus itu ya menang sih Om. Pemirsa, jangan memburu ke sini ya. Oke, ini rahasia. Oke, enggak apa-apa, udah dilanjut aja ceritanya. Kenapa aku ya tahu di bidang itu juga Om. Apa Mas? Ya bidang perjudian. Perjudian. Oke. Oh, nanti kalau memang mau tak ajak ke Los Angeles Mas, atau ke Penang atau ke Makau Mas. Pulang bawa duit banyak itu Mas. Pertanyaannya mau nggak kan gitu? Ya aku itu pas itu nggak banyak sih Om. Oke, Butuh secukupnya. butuh duit 500 tok, 500 ribu lah. Iya. Cuma itu tok wes dah. Nah, ini saudara. Nggak banyak. Kelebihannya seorang indigo ini, jadi nggak usah heran. Indigo itu santai hidupnya. ini berguru. Oke, santai saja saudara. Oke, dilanjut saja cerita horornya Mas. Cerita horornya gitu. Mas Yaki punya pusaka nggak? Ya punya sih. Banyak apa sedikit? Secara ya lumayan sih. Tapi secara visual tidak bisa ada yang lihat sih. Oke, ya karena jodoh-jodohan. Oke, enggak apa-apa. Gitu. Nanti suatu ketika nanti Mas Yaki aku ajak ke ya tempat-tempat yang menyeramkan. Ya menyeramkan ya, kadang-kadang ada yang mau ikut. Nah, sendiri itu ya tergantung sih mau ke rumah coba. Nah kalau di rumah itu gini Om, dia mengizinkan apa tidak itu tergantung dia sih. Oh gitu. Enggak terus aku gantung enggak boleh. Aku tergantung dia. Udah perjanjiannya udah gitu sih. Oh kalau dia boleh ya welcome. Tetap sini. Nah, tapi enggak, kalau dia enggak boleh ya hilang. Oh, langsung. Di mana enggak tahu aku. Wah, minggat terserah kamu lah ke alam mana lah. Enggak tahu aku. Oke. Di Papua enggak tahu. Oke. Pernah sih itu. Oke, menurut Mas Yaki tanah Jawa ini atau dimanapun itu yang paling banyak makhluk astralnya di mana Mas Yaki? Atau Kalimantan atau Irian? Masih banyak. Dan mereka nggak bisa mati Mas? Nggak bisa. Bisa beranak nggak Mas? Kalau beranak bisa Om. Bisa. Berarti mereka kawin dong Mas? Secara gini ya. Ada penghulunya nggak? Segini Om. Gimana? Itu tergantung. Ya itu lah. Setiap setan itu juga ada yang kecil juga ada. Oke. Menurut saya ya aku pernah sih lihat setan itu loh. Tuyul, kata enggak tuyul, aneh sih. Iya, aneh. Baru kali itu melihat jenis itu. Nah, aku mengartikan sebuah pikiran sendiri sih. Apa sih? Yo, cara aku lihat setan itu ya punya nafsu, punya pikiran lah. Punya ya itu doang. Itu doang lah. Baru itu kan yo punya nafsu berarti kan berhubungan dengan berkembang biak. Nah, kalau pikiran kan secara itu ya tahulah yang dipikirkan manusia itu gimana dia lakukan juga bisa. Oh bisa. Tetapi kan ya secara kan ya apa gimana ya ada hukumnya, ada dalam Islam sih Om. Setan itu maka enggak punya apa itu ya nggak punya lapar nggak punya keinginan. Tadi ada keinginan enggak apa secara apa ya nafsu punya. Nafsu punya apa yang dimaksud Mas Yaki ini bedanya? Ya kayak apa ya secara ya pernah lah diajarkan pas SD lupa ya. Lah mereka punya rumah nggak Mas Yaki? Rumah enggak sih. Mau berkelana. Lah kalau hujan kehujanan nggak kira-kira? Secara gini Om, dia berpindah tempat secara dia keinginan. Mau kemana bisa. Suka-suka ya? Bisa. Atau ada makhluk astral tuh usir-usiran Mas? Secara itu enggak sih Om. Itu
gini enggak. Itu Mereka komunikasi nggak mas? Maksudnya antar makhluk misalnya pocong itu ngomong-ngomong gitu, iya ngomong-ngomong. ngomong. Iya. Heeh. Tapi secara kita perasaan itu nggak bisa ngerasain. Oh, Secara gitu. indigo ya itu Iya. bisa. Tapi secara dia aku pernah dua itu tahu tak jalan ini Iya. ya sama. Oke. Kita sesama itu kan jadinya kan dia pernah komunikasi. Iya. Gitu. Tapi nggak pernah berantem dong, nggak pernah rebutan makanan dong. Ya secara itu ya enggak sih Om. Enggak ya? Mas Zaki, Menurutku pernah nggak nanyain makannya apa gitu? Pernah nggak? enggak pernah tuh. Coba deh sekali-sekali tanya deh. Kamu itu nggak kerja, nggak nanam padi, ya terus makannya apa gitu? Enggak pernah sih Om. Kenapa kok nggak kepikiran atau? Lah itu masa hal yang bodoh gitu lah. Lah masa ya takoki kayak gitu masa gitu itu. Loh, Cuma itu nak penting itu. Gini Mas Zaki, bukan begitu. Dukun-dukun itu kan syaratnya bunga, macam-macam apa itu syarat-syaratnya katanya untuk makanan mereka. Ya, Enggak. dia emang suka wangi-wanginya, tapi itu Bukan makanan, bukan hanya kesukaan ya. Secara gitu sih. Artinya manusia itu tidak mengerti jenis makanannya mereka dong. Ya secara kan apa lapar itu kan nggak ada dia. Itu kan dia visceral. Nggak visceral kayak kita. Oke. Itu saya deskripsikan di situ sih. Dong saya pernah sih bunga. Ya di sebelah itu enggak dimakan bunga kayak kita lah. Maka itu enggak. Jadi dia kita dilihat atau ini baru seperti itu tak sih. Gitu ya. Menurut saya. Apa ya? Oke lah, kita bicara masalah. Tapi kalau darah itu dilihat lama sih. Darah dilihat lama. Oke. Kalau Nah, itu aku lihat itu makannya kok. aku merinding ini saudara-saudara, agak merinding ini. Oke, enggak apa-apa, agak mendalam. Kita cerita, Ya, oke. itu ya agak lama tuh lihat. Dilihat saja, tapi enggak dimakan. Enggak, ya makannya gimana aku ya nggak tahu sih. Oke. Nanti saudara kita bahas, aku yang bahas membedah apa itu makanannya makhluk astral, ini bagian aku. Oke, kalau keponakanku yang mau cerita tadi belum sempat dijawab makanannya gimana, nanti aku yang bedah itu tadi. Oke, enggak apa-apa. Boleh ya Mas Zaki? Ya. Boleh lah, masa enggak boleh. Itu pun masalah benar dan salahnya setuju lah. Oke. Sekarang makanannya enggak ketahuan, cuma kesukaan. Oke. Sekarang material apa yang ditakuti oleh makhluk itu? Menurut Mas Zaki, pernah nggak melihat makhluk itu ketakutan dalam bentuk apa? Doa? Kemarahan kita. Oke, kemarahan kita. Woi, Malah itu. mereka tuh malah takut dengan kemarahan kita. Iya. Kalau ketakutan kita mereka suka. Heeh. Ih, gimana tambah anu ya Mas ya? Secara kita emosionalan juga ya. Itu setan malah takut soalnya gini. Gimana Mas? Secara aku Bahasanya? pernah marah ya. Oke. Itu kok KPV malahan gitu loh. Oh gitu. Secara aku deskripsinya seperti itu. Oh, jadi Mas Zaki pernah punya pengalaman pada waktu Mas Zaki itu marah terhadap mereka loh ya, Mereka. terhadap mereka loh ya, bukan kepada orang lain. kakak, saudara atau ibu bapak, enggak. Memang marah Mas Zaki itu ditujukan pada mereka. Dia punya rasa takut juga sih. Oh gitu. Ini aku protes Mas, minta maaf pendapatnya ini enggak apa ya, belum bisa aku terima. Kenapa? Mereka nggak mau mendekat, itu karena takut atau karena tahu kalau Mas Zaki marah. Gini Nah coba diuraikan sampai aku bisa menerima hal itu. Secara ya entah orang lain juga merasakan itu nggak tahu sih Om. Soalnya kan nggak tahu. Juga secara aku apa entah aku menyebarkan sesuatu energi apa nggak tahu. Waktu marah itu, Ya itu cuma itu. Jadi akhirnya Mas Zaki mengambil satu kesimpulan bahwa kalau kita marah dan marah itu ditujukan pada mereka justru malah
lari atau tidak mendekat ke kita. Iya. Artinya apa pemirsa? Kalau Anda lewat kuburan, rumah angker, bikinlah marah sama makhluk itu. Seperti itu maksudnya. Ya. Seperti itu. Ya, Kira-kira. entah akunya apa gimana kan nggak tahu, seseorang ya juga beda-beda Om. Oke, pendapat seseorang Ngomong beda-beda. yang marah itu di kuburan diantemi juga ada. Oke. Tapi secara aku melihat semataku kayak gitu sih Om. Oke. Sekarang gini Mas Yaki. Ini sudah masuk ke hal yang lain, artinya boleh dong Om ini bercerita tentang apa yang Om ketahui ya. Oke, yang pertama aku ingin membedah seseorang yang memiliki indigo. Ya. Boleh dong. Tapi Mas Yaki jangan jangan terlalu apa yang aku sampaikan nanti itu sebuah kebenaran menurut Mas Yaki, itu hak asasi seseorang. Namun aku ingin membedah sesuatu secara secara pengalamanku sebagai ommu, sebagai orang yang lebih sepuh ya, lebih tua, bahwa sebenarnya indigo itu sebuah kelainan fisik seseorang yang menyangkut otak manusia itu. Jadi indikasinya mudah. Om tanya, Mas Yaki mudah capek nggak? Ya mudah. Oke, mudah lelah? Berpikiran terus, oke. Oke, sering pengennya tidur terus? Ya enggak lah itu. Oh, enggak, itu kalau lelah pengen tidur. Tapi ya intinya Om tanya Mas Yaki mudah capek ya, gampang capek Pak istilahnya itu. Sekarang itu. Saat ini ya. Dulu? Ya kalau dulu belum. Belum, karena Oke. Jadi menurut Om ini Om mempunyai satu pendapat bahwa indigo itu memiliki satu volume otak. Otak secara fisik ya. Otak ini volumenya agak kecil Mas. Agak kecil. Nah sehingga si refleks saraf ini akan menggetarkan, menangkap frekuensi di sekitarnya itu sedikit frekuensi yang rendah. Karena manusia itu memiliki daya tangkap 3 GHz. Penyimpanan di otak. Iya, di cara kerja otak itu dia bekerja pada frekuensi 3 Hz. 3 GHz kayak HP ini. HP ini kalau kita terlalu lama telepon kan pusing ya. Nah, di situ ada frekuensi yang saling bertatapan gitu. Nah, seorang indigo itu sebenarnya lebih kecil frekuensinya atau lebih rendah dari yang normal. Menurut saya. Menurut Om bisa salah, tapi ini kan menurut Om. Jadi menurut Om kan gitu. Dengan berbagai ciri tadi Om tanya Mas Yaki sering capek enggak? Seringlah itu indikasi itu Mas. Nah, kenapa orang tidur seperti tadi bisa memasuki alam roh? Mas Yaki tadi bilang orang hidup itu ada 3, alam nyata, alam setan, dan alam roh. Nah ini aku jabarkan, setiap 3 alam itu dia akan bekerja pada frekuensi-frekuensi tertentu untuk memasuki dunia itu. Nah saat ini kita tahu orang pingsan ya. Itu antara hidup dan mati, itu tengah-tengahnya pingsan. Ya. Kalau antara pingsan dan mati, namanya mati suri. Ya. Oke, lah. Kalau antara mati suri dan mati, Mati suri dan mati. oke. Ya. Nah inilah orang masuk ke dunia roh, Ya. gitu. Nah caranya gimana? Orang bisa menurunkan frekuensinya sampai ke titik itu dengan pernafasan dalam. Itu juga bisa. Setuju ya Mas Yaki ya? Ya. Setuju ya? Bisa. Setuju ya? Ya. Oke lah. Nah bagaimana caranya? Terserah saudara-saudara semua untuk melatih dirinya menurunkan frekuensi di otaknya. Sampai berapa Mas Yaki? Sampai di angka frekuensi berapa?
otak manusia masuk ke dunia roh? Itu secara gini om, nah itu mendalam banget sih om. Nah makanya ini om coba kupas, om coba kupas biar meluruskan ataupun mempunyai satu wawasan baru terhadap masyarakat, terhadap rekan-rekan semua, bahwa manusia itu kalau dia sampai bisa bekerja pada 2 head, Ya. 2 head itu sedikit lagi mati loh mas, mati itu 0 head, otaknya nggak kerja sudah. Nah itu hanya 2 head, dia mendekati mati. Nah di titik itulah orang akan memasuki dunia, sudah memasuki pintunya dunia roh, Ya. kan gitu. Nah itu yang om tahu. Nah ini yang om bedah tentang indigo. Kenapa indigo itu bisa melihat makhluk astral? Kalau makhluk astral itu dia hidup di alam yang mempunyai frekuensi sekian hertz, gitu. Kan seperti itu. Nah nanti kalau pengen masuk ke dunia lain lagi ya diturunkan lagi frekuensi otaknya. Lah kalau orang normal ya nggak mungkin bisa, karena menurunkan otaknya itu butuh latihan panjang. Iya. Lah Mas Yaki itu sudah dikaruniai kemampuan indigo, itu berarti Mas Yaki, otaknya Mas Yaki bekerja pada frekuensi yang indigo tadi, gitu. Iya. Seperti itu ilmiahnya. Iya. Makanya tadi Mas Yaki bilang kalau orang yang sejak lahir sudah indigo, dia tidak akan bisa berubah. Ada satu latihan untuk menutup itu, yaitu melatih fisiknya sehingga otaknya naik frekuensinya. Itu bisa. Dan gitu. Itu cara menutupnya seperti itu. Jadi tidak dengan doa-doa sebenarnya. Nggak bisa. Nah, nggak bisa setuju ya mas? Nggak setuju karena belum ada yang berhasil Nggak saudara-saudara. bisa. Menutup dengan doa itu nggak bisa. Kenapa saya mengucapkan sebuah energi doang tapi nggak bisa memperpanenkan itu? Oke, nggak bisa kan? Nggak bisa. Oke, udah cukup masalah indigo. Sekarang aku mau membedah yang kedua, yang terakhir tadi. Mas Yaki belum mampu atau minta maaf belum mau bercerita atau belum bisa bercerita tentang apa sih makanan makhluk astral itu. Oke? Iya. Oke, ya minta maaf ini pendapatnya Om ya Mas. Iya. Sekarang untuk menjawab pertanyaan itu, mengurai itu, Om ada satu pertanyaan. Menurut Mas Yaki seorang indigo, itu makhluk astral yang mempunyai kemampuan energi besar, yang rajanya lah, Ya. itu adanya di mana Mas? Gini om. Di tempat-tempat apa? Setiap makhluk itu punya tenaga yang besar seharusnya, Ya. tetapi dia membatasi tenaga itu sendiri. Oke, membatasi tenaganya itu. Menurut saya tuh nggak ada sih raja-raja, tapi tergantung dia keinginan dia untuk mengasih tenaga. Mengeluarkan Nah, tenaganya. kenapa rek sampai ada yang orang alam melihat itu? Oke. Nah itu energinya semakin besar om. Oke, dikeluarkan Nah. sehingga orang itu mampu melihat. Nah itu juga ada visual kayak gitu. Itu ya bener emang. Sampai akhirnya Mas Yaki terlempar beberapa meter Nah, tadi. itu juga bisa pengaruh itu. Oke. Om tanyanya kebanyakan di mana yang memiliki energi besar atau boleh dikatakan lah. Tapi kan Mas Yaki tadi sudah menyatakan bahwa setiap makhluk astral itu sebenarnya tidak ada batasannya Iya. energinya. Iya. Tetapi ada tidak makhluk astral itu pemimpinnya? Pemimpin itu ya secara gini om. Secara kan ada yang gini lebih tua juga Oke, yang lebih ada. tua. Nah itu dia menghormati itu juga. Oke. Itu juga ada om. Oke. Kenapa nih nanti ada yang ampun-ampun gitu? Ya juga ada om. Oke. Nah, Karena merasa lebih muda atau lebih apa ya? Ya menghormati. menghormati. Dia juga menghormati kita om. Oke. Dia juga menghormati saudaranya juga. Oke. Sebenarnya kan ya secara itu kan ya tingginya juga itu juga ada om. Oke, artinya gini Mas. Kalaupun Om itu menanyakan sesuatu, itu bisa nggak dijawab misalnya gini. Kalau makhluk astral itu yang paling ampuh, yang paling berbahaya itu di puncak gunung atau di tengah samudra
atau di sumber-sumber air itu boleh nggak, bisa nggak? Gini, menurut saya itu yang paling besar itu di laut sih. Di laut, oke. Di air paling air. besar itu. Di air. Kalau di gunung ada juga nggak? Ya nggak pati sih om. Nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak itu. Oke. Laut yang menakutkan sih laut sih menurut Oke. saya. Pertanyaannya, Mas Zaki bisa nggak mengurai, membedah kenapa yang paling kuat di laut? Padahal om ini pelaut. Nah gini om, Gimana coba? secara gini om, nggak mungkin sih kita coba nyantet di Kalimantan. Oke. Itu nggak kuat sampai sana om. Oke. Karena di laut itu banyaknya itu. Makhluk-makhluk astral itu yang dengan kekuatan Banyak energi itu. yang kuat. Banyak itu. Artinya mental dong. Suruhan kita nggak kuat melewati mereka. Nggak itu melewati laut itu sangat paling berat sih. Paling berat. Menurut saya. Oke, jadi gini Mas. Kalau Mas Zaki itu tahu makanya makhluk astral, nanti Mas Zaki bisa mengatasi, bagaimana mengatasi makhluk astral itu. Maksud om gitu. Jadi kelemahannya itu kita tahu. Berani nggak mencoba? Ya dibilang berani ya berani, tapi ya Untuk apa kan ya gitu? itu apa ya. Kecuali kalau mereka mengganggu kita. Bisa nggak seorang makhluk astral itu mencederai fisik kita? Juga bisa sih om. Bisa ya. Om juga pernah soalnya kan. Bisa. Sampai cedera gitu. Bisa. Cederanya karena dipukul sama makhluk astral atau jatuh terus kakinya patah gara-gara dilempar makhluk astral? Itu juga bisa. Dua-duanya bisa. Soalnya Kontak langsung ya bisa. Bisa. Nggak tahu ya belakangnya ada apa, kita bus gitu. Tahu-tahu enggak gitu. Itu ya kayaknya ya lumayan sih. Oke. Terus ya agak lama sih. Oke. Bapak ya. Dengan marah aja mereka sudah pergi. Kalau pakai benda, Mas, Benda secara pakai sesuatu untuk mengusir mereka, misalnya garam atau sesuatu lah apalah gitu, itu kepercayaan sih Mas. itu kepercayaan, keyakinan. Keyakinan. Pernah nggak mempraktekkan Mas Zaki itu? Dan mereka seperti apa? Enggak sih, pernah sih tak praktekkan garam. Itu Terus mereka gimana? itu untuk itu tuh sih om. Untuk dia itu ya itu untuk menandai dia bahwa manusia itu ya ada kontak fisik dengan dia. Maksudnya gini loh, ada perbatasan gitu. Ada perbatasan Dia wilayah. ya tahu, nggak wilayah, dia ya tahu. Hmm. Oh berarti ini lagi ada sesuatu Hmm. yang pengen dia batasi. Hmm. Ada apa sih? Ya, dia pertanyaan situ. Ya, Oke. dia melihat manusia itu juga ada apa sih? Kenapa ada gitu? Oh ternyata ada dia beri garam, samping sebelah ada bayi apa itu. Oh gitu. Nah, secara dia tahu gitu. Oh gitu. Soalnya dari dulu itu Jawa itu terkenal itunya sih. Oh gitu. Tapi bukan berarti itu untuk mengusir hantu. Enggak Mereka tidak takut dengan itu Enggak. sebenarnya. takut. Cuma dia menangkapnya, oh di rumah itu ada bayi, ada sesuatu. apa. Dia punya perasaan juga sih. Oke. Kayak kasihan juga punya. Oke. Oke. Nah, kalau menghadapi yang nakal Mas Zaki, yang usil tadi, Itu mengatasi yang usil itu nggak bisa sih om. kalau disuruh orang, Disuruh orang buat. misalnya ngerecokin rumah tangga orang, ganggu itu, dikirim dari seseorang, kamu ke sana ke rumah itu untuk ganggu penghuninya gitu, Ya bisa sih. bisa. Nah, Oh, ya bisa. terus cara ngusirnya, Ya secara kita bisa melawan sih om. oh bisa melawan dengan marah tadi. Ya enggak. Nah. Dengan jadi simpel sih. Apa Mas? Gini. Ya kalau Mas Zaki simpel, Mas Zaki gitu. Tahu lah. Kalau itu yang nggak tahu. ngerti kayak kamu gimana caranya? Nah kalau saya ya bisa. Kalau aku kan ya ada pengennya. Nah kalau orang lain nggak tahu. Soalnya kan aku gini kan biasanya nih tak tantang dulu. Tak tantang dulu. Nak dia berani. Terus tak coba itu ya depan ya ternyata ya alhamdulillah dia yang ngaku kalah gitu. Oke, artinya nyerah dia aja. Itu ya pernah. Itu ya iseng-iseng lah om paling.
kayak misalnya keris, benda pusaka itu memang sengaja dimasukin untuk rumahnya atau memang gimana itu Mas? Itu bisa enggak rumah sih om, dia juga punya kesenangan di sebuah benda itu. Dia juga sebenarnya Suka tok. suka. Tapi Tidak memodami orang bilang situ enggak. Menurutku enggak sih, soalnya apa aku ya secara tahu tak bahwa itu kodam enggak ke sana. Pernah itu. Enggak ke sini, tak deloki buka apa, kita panggil juga ada itu. Pernah sih itu. Tapi kepercayaan kita itu kodamnya masih di situ gitu aja. Hanya keyakinan kita kodamnya ada di situ. Juga terserah dia juga mau kemana saja. Bukan dianya. Iya sih kayak gitu sih. Ngeri nggak Mas ya dilihat-lihat kayak gitu? Lumayan sih om. Ya begini kayak gitu ya mas. Lah gimana? Gimana lah gitu. Terus boleh nggak dimanfaatkan lagi Mas? Nah seperti? Itu tadi. Balik lagi. 4 angka tadi. Bisa sih om. Bisa ya. Apa mereka tahu Mas? Misalnya Singapura, Malaysia atau Budalari. Gini om, secara dia itu tergantung kita yang lakuin dia ngelakuin apa saja dia tahu. Oh gitu. Kita main apa dia tahu. Itu bisa. Maksudnya kita ngelakuin apa saja itu apa yang pernah kita lakukan mereka tahu. Apa saja itu mereka tahu. Seperti aku misalnya lihat sini, tapi terus visual kita langsung nebak itu nggak bisa. Itu secara itu bertahap, besok ini tak lihat gini dia berdeskripsi ini tak ungkapnya dengan sebuah apalah gitu. Artinya kiasan saja. Kiasan saja.